Pernah lihat botol sambal dengan ketup kuning yang khas ini kan? Nah, percaya nggak? Kalau ini tuh bukan cuma bumbu dapur biasa. Di baliknya ada sebuah kerajaan bisnis bernilai miliaran. Dan yang paling gila, ini bukan cerita soal chef jago atau pengusaha besar. Ini cerita tentang seorang ibu rumah tangga biasa yang mengubah hobi iseng-iseng jadi tambang emas. Gimana caranya? Oke, di sini kita akan bongkar tuntas kisah super inspiratif di balik sambal burudi. Kita bakal lihat gimana loh intuisi dan keuletan di dapur bisa ngalahin semua teori bisnis yang ribet-ribet itu. Jadi, dari mana sih semua ini berawal? Jawabannya, bukan dari rencana bisnis yang canggih. Bukan sama sekali. Semuanya dimulai dari dapur yang sederhana dan, ya, sebuah keisengan. Nah, disinilah transformasinya dimulai. Di satu sisi, ada Lani Siswandi, seorang ibu rumah tangga biasa dari Madiun. Tapi di sisi lain, lahir Bu Rudi. Nama ini sebenarnya cuma panggilan sayang dari suaminya, Pak Rudi. Siapa sangka, nama panggilan ini bakal jadi merek bernilai miliaran yang dikenal se-Indonesia. Ceritanya tuh berawal dari masalah yang mungkin dialami banyak keluarga. Suaminya, Pak Rudi, hobi banget mancing. Nah, hasil tangkapannya seringkali udang kecepek. Itu loh udang kecil yang super gurih dan jumlahnya banyak banget. Bingung kan mau diapain? Daripada kebuang, Bulani pun mulai ngoprek di dapur. Dan momen iseng inilah yang ternyata jadi cikal bakal sebuah legenda. Oke, punya bahan udah, tapi bikin resep yang sempurna, itu cerita lain. Disinilah proses panjang trial and error dimulai. Ini bukan sulap semalam jadi ya, tapi hasil dari puluhan, bahkan mungkin ratusan kali percobaan di dapur. Terus apa sih rahasianya? Apa yang bikin sambal ini beda? Ternyata ada 3 kunci utamanya. 1. Sang primadona, udang kecepek yang gurih dan agak manis. 2. Teksturnya, bawangnya itu dicincang kasar, jadi pas dimakan tuh kriuk dan rasanya meledak. Bukan di blender jadi pasta halus. Dan yang ketiga, keseimbangan yang pas banget antara pedesnya cabai dan minyak udang yang warnanya keemasan itu. 3 hal ini, inilah DNA rasa yang susah banget ditiru. Dan ini harus kita garis bawahi ya, ini bukan sukses instan. Coba bayangin, di dapur sederhananya, Bulan itu ngabisin waktu berjam-jam cuma buat nemuin takaran yang pas. Supaya apa? Supaya rasa di setiap kemasan itu konsisten, sama enaknya. Dia masak bukan karena ambisi bisnis, tapi murni karena cinta buat keluarga. Keren banget. Nah, produknya udah juara nih. Pertanyaannya, gimana caranya sambal ini bisa terkenal se-Surabaya bahkan se-Indonesia tanpa pasang iklan satupun? Jawabannya simple, lewat strategi marketing paling kuno tapi paling ampuh di dunia. Pertumbuhannya itu benar-benar organik, kayak bola salju yang ngegelinding, makin lama makin besar. Awalnya cuma dari teman-temannya Pak Rudi yang nyicip. Mereka suka, terus cerita ke tetangga. Tetangga cerita ke temannya lagi. Nggak lama, seluruh Surabaya ngomongin sambal ini. Jadi produknya itu yang jadi iklan terbaiknya. Kekuatan dari mulut ke mulut itu nggak ada tandingannya. Dan uniknya lagi, di awal-awal itu, sambalnya cuma dijual pakai plastik klip biasa loh. Plastik yang buat bungkus obat itu. Coba bayangin, orang rela antri panjang di depan rumahnya cuma buat beli sambal dalam plastik sederhana. Ini bukti nyata banget. Kalau produk kita emang bagus, kemasan mewah itu nomor sekian. Rasa itu raja. Oke, sambalnya udah terkenal. Tapi popularitas saja kan nggak cukup buat bangun sebuah kerajaan. Nah, disinilah kita lihat transisi dari sekedar hobi rumahan jadi bisnis yang profesional. Dan langkah-langkah yang diambil Bu Rudi itu cerdas banget. Ada 3 langkah kunci yang mengubah permainan. Pertama, kemasan. Dia beralih ke botol plastik dengan tutup kuning yang super ikonik itu. Langsung gampang dikenali kan? Kedua, dia nggak cuma buka toko, tapi bangun pusat oleh-oleh yang super besar yang jadi destinasi wajib kalau ke Surabaya. Dan yang ketiga, ini yang paling jenius menurut saya, dia ngerangkul UKM-UKM lain. Jadi tokonya bukan cuma jual produk Bu Rudi, tapi jadi surga oleh-oleh lengkap khas Jawa Timur. Dia bangun ekosistem. Nah, ngomongin soal strategi, ada satu hal yang benar-benar nunjukin kejeniusan bisnis Bu Rudi. Dia pakai taktik yang namanya loss leader. Apaan tuh? Tenang, ini keren banget cara kerjanya. Gini cara kerjanya. Sambal Bu Rudi itu dijual dengan harga yang sangat terjangkau, untungnya mungkin tipis banget. Tapi sambal ini fungsinya sebagai magnet. Semua orang datang ke tokonya demi si sambal ini. Nah, pas udah di dalam toko, mereka lihat ada udang crispy, ada kerupuk,
Ada oleh-oleh lain yang margin untungnya jauh lebih gede. Jadi, orang datang karena sambal, tapi pulangnya bawa macam-macam. Sambal yang narik massa, produk lain yang ngasih untung besar. Jenius kan? Tapi semua strategi bisnis yang canggih ini nggak akan ada artinya tanpa satu fondasi yang kuat. Dan buat Bu Rudi, fondasi itu adalah sebuah prinsip, sebuah janji yang nggak pernah dia langgar. Prinsipnya ada di kutipan ini. Lebih baik untung sedikit daripada mengecewakan pelanggan setia. Ini bukan cuma omongan loh. Waktu harga cabai atau bawang naik gila-gilaan, dia pantang banget nurunin kualitas sambalnya. Baginya, kepercayaan pelanggan itu aset paling berharga, jauh lebih penting dari untung sesaat. Integritas itu nomor satu. Dan satu lagi senjata rahasia dia. Bu Rudi itu bukan tipe bos yang duduk di Menara Gading. Dia itu ya wajah dari brandnya sendiri. Dia sering ada di toko, nyapa pelanggan. Jadi orang datang tuh bukan cuma mau beli sambal, tapi juga pengen ketemu langsung sama legendanya. Sentuhan personal kayak gini, ini yang bikin brandnya otentik dan punya ikatan emosional kuat sama pelanggan. Wah, perjalanan yang luar biasa banget ya. Nah, dari kisah Bu Rudi ini, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Yuk kita simpulkan poin-poin pentingnya. Ini dia, semacam blueprint sukses ala Bu Rudi. Pertama, mulai aja dari yang kecil, dari apa yang kita punya. Kedua, fokus buat nyelesain masalah yang nyata, sekecil apapun itu. Ketiga, kualitas itu harga mati, jangan pernah kompromi. Keempat, temukan apa yang bikin kamu beda, dan jadi yang terbaik di situ. Dan terakhir, jadi pemimpin yang turun langsung, yang melayani pelanggan dan tim. Pelajaran ini bisa diterapin di bisnis apa aja loh. Kisah sambal Bu Rudi ini jadi pengingat buat kita semua bahwa ide besar itu nggak selalu lahir dari brainstorming di kantor mewah. Kadang, ide bernilai miliaran itu justru datang dari dapur kita sendiri, dari masalah sepele sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Kira-kira peluang apa ya yang tersembunyi di dalam rutinitas harian kita yang sebenarnya cuma nunggu buat kita sadari?